Salam Bapak Ibu saudara sekalian, puji Tuhan hari ini kembali kita bertemu dalam ibadah raya GKI Krus Gembala Solo Minggu 3 Mei 2020. Tuhan memberkati kita semua, haleluya, semua kita sukacita, berbahagia, dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan memberikan judul renungan kita hari ini. Ayo, bangkitlah, jangan menyerah pada keadaan. Sekali lagi, ayo bangkitlah, jangan menyerah pada keadaan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, situasi hari-hari ini, kurang lebih 2 bulan ini, wabah COVID-19 merebak di negeri kita, di kota kita, dan dampaknya luar biasa. Hari-hari ini mulai banyak yang mengeluh, mulai terasa kesulitan, mulai terasa kekurangan karena tidak ada pekerjaan, banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang berhenti dari pekerjaan, sehingga mau tidak mau berdampak pada berhentinya juga pemasukan secara keuangan. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah kemudian kita sebagai orang-orang percaya lantas kita menyerah kepada situasi, lantas kita menyerah pada keadaan yang memprihatinkan ini? Apakah kita hanya sekedar berharap ada orang yang membantu kita? Apakah kita hanya sekedar berharap janji bantuan dari pemerintah yang saya lihat juga belum jelas, sekalipun sebagian besar sudah bisa menikmati, ada yang menerima, tetapi bisa terjadi ada di antara saudara dan saya juga yang belum menerima, belum menikmatinya. Nah, saya mau mendorong kita, ayo bangkit. Jangan pernah menyerah pada keadaan, sebab kita percaya di balik semua peristiwa yang terjadi ada rencana Tuhan yang indah. Nah, kalau Tuhan izinkan saudara dan saya masih ada sampai hari ini, kita masih bisa bernafas, maka yakin, percayalah, Tuhan pasti akan memenuhi semua kebutuhan kita. Amin. Nah, kita mau melihat salah satu contoh pada hari ini, Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam Markus pasal yang ke-10, ayat yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-52, ada satu sosok di sana, seorang yang bernama Bartimeus. Dia seorang yang buta dan pekerjaannya sebagai pengemis di pinggir jalan. Nah, tentu sebagai seorang yang buta, saya tidak tahu persis berapa lama dia buta, berapa lama dia mengemis. Tetapi yang jelas sebagai seorang buta, apa yang dia bisa lakukan? Apa yang dia bisa kerjakan? Kepada siapa dia bisa berharap? Nah, tetapi yang luar biasa Bapak Ibu saudara sekalian, saya memperhatikan Bartimeus ini adalah salah satu contoh orang yang tidak pernah menyerah kepada keadaan. Dia tidak pernah menyerah pada kondisi kebutaannya. Dia tidak pernah merasa senang dan ingin terus-menerus menjadi seorang pengemis. Itu sebabnya dia mulai bangkit. Dan pada ayat yang ke-52, kalau Bapak Ibu perhatikan, ayat itu saya baca demikian. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Bartimeus melihat. Lalu ia atau Bartimeus mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Selama ini Bartimeus buta, belum pernah melihat cahaya, belum pernah melihat indahnya ciptaan Tuhan, belum pernah melihat bagaimana mukanya seorang manusia. Tapi kali ini benar-benar pada saat dia punya kerinduan untuk bangkit, dan kemudian dia percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan, seketika itu Yesus tergerak untuk menyembuhkan dia, dan dia bisa melihat keadaannya menjadi berubah. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Bartimeus tidak menyerah kepada keadaan. Bartimeus tidak menyerah kepada situasi dan kondisi yang menghimpit hidupnya, yang mempersulit kehidupannya. Dia
bangkitkan dirinya, dia bangkitkan semangatnya, dia bangkitkan gairahnya, dia bangkitkan imannya. Saya percaya satu hal, bahwa selama ini Bartimeus ini pernah mendengar tentang Yesus. Baik dia dengar dari orang lain, baik dia pernah mendengar kerumunan di mana Yesus ada, baik juga dia mendengar kesaksian orang yang pernah mengalami mujizat dari pelayanan Tuhan Yesus. Itu semua kisah secara cerita itu disimpannya dalam hatinya. Nah, pada satu kali Yesus lewat kota Yerikho. Dan kebetulan Bartimeus itu ada di kota Yerikho. Dia ada di pinggir jalan untuk menunggu uluran tangan. Ada orang yang memberikan dia sedekah. Nah, pada waktu dia dengar bahwa Yesus dan rombongannya akan melintasi, akan lewat kota Yerikho, dia menunggu. Dia tidak hanya lagi menunggu ada orang yang memberikan dia sedekah. Tetapi kali ini, yang paling prioritas, dia berharap bahwa Yesus akan melintas di depannya. Dia berharap bahwa Yesus akan lewat di depannya. Dan ketika Yesus lewat di depannya, apa yang dilakukan oleh Bartimeus? Pada ayat yang ke-47 firman Allah berkata dalam Markus pasal yang ke-10 ayat 47 berkata, ketika didengar Bartimeus bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Dia belum pernah melihat Yesus. Tapi kalimat yang berkata ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret. Kalimat berikutnya berkata, mulailah ia berseru. Kata-kata ini Bapak Ibu menginspirasi saya bahwa Bartimeus berkata dalam hatinya, aku tidak mau terus-menerus terpuruk dalam kebutaan. Aku tidak mau terus-menerus menyerah kepada keadaan kebutaanku. Aku tidak mau menyerah kepada kondisiku yang tidak bisa berbuat apa-apa. Aku harus bangkit dari keadaan ini. Aku tidak mau terus-menerus menjadi pengemis jalanan. Aku harus bangkit. Aku harus hidup lebih baik. Entah bagaimana caranya. Dan cara yang dilakukan oleh Bartimeus adalah ia berseru kepada Yesus. Katanya, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayo hari ini Bapak Ibu yang merasa terus-menerus mengeluh, menyalahkan keadaan, berharap ada yang menolong dan mau membantu kita, mengharap uluran tangan, mengharapkan bantuan untuk datang. Tetapi kita hanya sekedar mengeluh dan berkeluh kesah. Tanpa ada satu tindakan, tanpa ada satu perbuatan. Sebagai bentuk kerinduan kita bahwa kita mau bangkit. Kita tidak mau menyerah kepada keadaan ini. Kita tidak tahu sampai kapan wabah virus corona ini melanda Bapak Ibu sekalian. Tapi apakah kita terus-menerus seperti ini? Saya mau berkata, sekalipun saudara dan saya harus di rumah terus-menerus, dan sepertinya tidak ada sesuatu yang bisa saudara dan saya kerjakan untuk bisa menghasilkan uang. Yang paling pertama, lakukan seperti yang dilakukan oleh Bartimeus. Pergunakan waktu, berserulah kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Tidak ada tempat kita mengadu. Tidak ada tempat kita memohon. Tidak ada tempat kita meminta. Kecuali kepada Yesus. Nah, saya mau yakinkan Bapak Ibu sekalian. Yesus tidak pernah tutup mata. Yesus tidak pernah tidak mendengar.
Dia lihat, dia tahu, dan dia paham. Bahkan dia tahu persis apa yang saudara dan saya butuhkan. Bapak Ibu yang luar biasa. Sementara Bartimeus berseru sedemikian rupa, dia mengalami tantangan, dia mengalami hambatan. Banyak orang melarang dia, banyak orang kemudian menghambat dia. Tapi saudara, usaha dan upaya yang mulia, yang murni keluar dari hati, tidak pernah lenyap di tengah-tengah tantangan dan aniaya. Ayat 48, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Bapak Ibu, jangan kalah dengan masalah. Kita yang menguasai masalah. Jangan masalah yang menguasai kita. Tantangan, kesulitan, kesukaran, kekurangan, sakit, penyakit, apapun bentuknya, jangan pernah biarkan itu menguasai hidup saudara dan saya. Kitalah yang berkuasa, kitalah yang diberi kemampuan oleh Tuhan untuk menguasai, untuk mengendalikan, untuk mengelola setiap masalah, persoalan, tantangan, kesulitan, bahkan ancaman, aniaya, sekalipun. Sebab Tuhan mau agar kita jadi pemenang di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, saya mau sampaikan satu hal. Bagi Tuhan, tidak ada perkara yang terlalu besar yang tidak dapat diatasinya. Tuhan sanggup menyelesaikan setiap persoalan kita. Sebaliknya, tidak ada persoalan yang terlalu kecil yang diabaikan oleh Tuhan. Tuhan peduli untuk itu. Bahkan Tuhan sangat paham. Dibanding kita memahami apa yang kita butuhkan, Tuhan lebih tahu. Apa yang kita perlukan, Tuhan lebih tahu daripada yang kita ketahui akan kebutuhan kita. Bapak Ibu, Yesus tidak tutup mata. Seketika itu Yesus berhenti. Kemudian dia memanggil Bartimeus. Pada waktu Bartimeus dipanggil, apa yang dilakukan oleh Bartimeus? Dan inilah yang kedua. Bartimeus menanggalkan jubahnya. Jubah kebutaannya, pakaian yang sudah lusuh, pakaian yang sudah compang-camping, pakaian yang sudah bau. Bapak Ibu, ini adalah gambaran kehidupan kita. Bisa terjadi sementara Bapak Ibu, saudara dan saya mendengar renungan ini. Masih ada kejengkelan, masih ada kekecewaan, masih ada marah dalam hati kita, masih ada sakit hati dalam hidup kita. Mengeluh, menggerutu, cemas, khawatir, panik. Saya beritahu, itu semua jubah lama saudara dan saya. Yang harus saudara dan saya tanggalkan saat ini. Dan kemudian saudara datang kepada Tuhan. Berjumpa dengan Yesus. Pada waktu Bartimeus berjumpa dengan Yesus, dia dengan gagah berani, sekalipun dia belum melihat wajah Yesus, sekalipun dia belum melihat secara kenyataan apa yang akan terjadi. Tapi perhatikan baik-baik. Dari tutur kata jawaban Bartimeus, kelihatan dan dapat dipahami bahwa dia seorang yang tidak mau mengalah kepada keadaan. Dia seorang yang tidak mau pasrah pada keadaan yang terburuk dalam hidupnya. Dari tutur kata jawabannya kepada Yesus, terbukti, terlihat, tersirat bahwa Bartimeus mau bangkit. Ayat yang ke-51 dalam Markus pasal yang ke-10, firman Allah berkata, tanya Yesus kepadanya. Jadi Yesus bertanya kepada Bartimeus, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?
jawab orang buta itu. Maksudnya jawab dari Bartimius kepada Yesus. Bartimius berkata, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Bartimius menjawab dengan tegas. Bartimius menjawab dengan sungguh-sungguh. Dia berkata, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Rabuni dari kata rabi. Rabi itu adalah seorang guru. Dia berkata, Guru, aku mau melihat. Selama ini aku tidak pernah melihat. Aku mau melihat. Aku mau berhenti dari kebutaan. Aku mau berhenti dari mengemis. Aku mau hidup layaknya seorang manusia yang hidup layak. Seperti manusia hidup selayaknya. Nah, saudara tahu, dia tidak basa-basi. Bartimius tidak ada tedeng aling-aling. Dia minta dengan jelas. Nah, Bapak Ibu, ini penting kepada kita. Pada waktu kita datang kepada Tuhan, Tuhan tidak peduli bagaimana tata bahasa kita, bagaimana sistematisnya kita berdoa. Tapi yang Tuhan mau lihat adalah niatan hati yang murni, tulus, itu keluar dari hati dan iman saudara dan saya. Perhatikan kemudian ayat itu. Pada ayat yang ke-52. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yesus berkata, Bartimius, pergi, imanmu yang menyelamatkan engkau. Ternyata Bapak Ibu, niatan, kerinduan untuk mau bangkit, untuk mau hidup lebih baik, disertai dengan iman yang sungguh-sungguh di dalam Kristus, akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Saya berdoa hari-hari ini, di tengah-tengah belum berakhirnya wabah virus corona yang masih merebak kemana-mana, mari tetap ikuti peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan mungkin kita berkata, dengan demikian kami tidak bisa keluar rumah. Dengan demikian kami tidak bisa beraktivitas. Dengan demikian kami tidak punya pekerjaan. Maka dengan demikian tidak ada pemasukan keuangan. Dengan demikian kami tidak dapat makan dan minum dan lain sebagainya. Bapak Ibu, jangan pernah batasi Tuhan untuk memberkati kita. Saya mendorong Bapak Ibu dalam 2 bulan ini. Bapak Ibu yang punya kesaksian dari merenungkan firman Tuhan, renungan-renungan minggu yang sudah kami bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Berikan kesaksian. Nah, saya mendorong, kalau Bapak Ibu perhatikan renungan kita pada hari Minggu, 26 April 2020 yang lalu. Saya berkata, percayalah Tuhan bisa mencukupkan kebutuhan kita. Burung gagak Tuhan bisa pakai untuk memberkati Elia. Janda Sarfat yang miskin, yang sudah ada di ambang keputusasaan, sudah tidak punya pengharapan, Tuhan bisa pakai untuk menjadi berkat kepada Elia. Tepung dalam tempayan yang tinggal segegam dan minyak dalam buli-buli yang tinggal sedikit. Tuhan bisa buat berlipat-lipat kali ganda untuk mempertahankan kehidupan janda dan anaknya dan Elia. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jangan pernah batasi Tuhan. Mungkin secara visi engkau lemah. Mungkin secara akademis kita terbatas. Dan bahkan banyak sekali keterbatasan kita Bapak Ibu sekalian. Saya minta, saya berharap, jangan batasi Tuhan. Tuhan bisa buat kita bangkit. Caranya, mari dari diri kita sendiri, kita harus
ada kerinduan untuk bangkit. Dan kerinduan ini yang kita bawa kepada Tuhan. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Maka dia pasti akan menolong saudara dan saya. Haleluya. Saya berdoa renungan singkat ini boleh memberkati Bapak Ibu sekalian. Dan tetaplah percaya Tuhan pasti akan menolong kita. Ayo, bangkitlah. Jangan menyerah kepada kekatan. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Sampai ketemu pada renungan berikutnya. Mari angkat tangan bersama-sama, saya mau berdoa kepada Bapak Ibu sebelum nanti Bapak Ibu akan menerima perjamuan kudus. Bapak, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kalau hari-hari ini krisis mulai melanda pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, sehingga mengalami kesulitan, khususnya masalah kebutuhan keuangan. Kami berdoa Tuhan, kami percaya, kami tidak mau mengalah, kami tidak mau menyerah kepada keadaan ini, sebab kami percaya Tuhan kami ajaib, Tuhan kami heran, Tuhan kami dahsyat, Tuhan kami mengerti, Tuhan kami tahu, dan Tuhan kami peduli. Maka saat ini kami datang kepadamu, bangkitkan iman semua sidang jemaat-Mu Tuhan, agar kami melihat bahwa Tuhan ada turun tangan pada waktu kami angkat tangan kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami memuji Tuhan, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur, memberkati kami sekalian dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama berkata, amin. Saudara dan saya diberkati. Haleluya. Amin.